Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih BIPA itu, bagaimana perbedaan BIPA level A1, A2, B1, B2, C1, C2, dan BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 5, BIPA 6, BIPA 7, dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi pengajar BIPA. Baiklah, pertama-tama saya jelaskan dulu apa pengertian BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Selanjutnya, perbedaan level BIPA. Ada dua penyebutan level BIPA. Yang pertama adalah level A1, A2, B1, B2, C1, C2. Lalu di sisi lain ada yang menyebutkan BIPA A1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 5, BIPA 6, dan BIPA 7. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu BIPA level A1 sampai C2 ini. Merujuk pada CEFR. Apa itu CEFR? Yaitu Common European Framework of Reference. CEFR adalah pedoman yang digunakan untuk menggambarkan prestasi siswa bahasa asing di seluruh Eropa. CEFR membagi kemampuan pembelajar bahasa asing ke dalam 3 tingkatan besar, yaitu A, B, C. Kemudian, masing-masing tingkatan tersebut dibagi dua lagi menjadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Banyak masyarakat di dunia yang menggunakan pelevelan A1 sampai C2 ini. Termasuk BIPA juga menggunakan pelevelan ini untuk digunakan dalam level BIPA. Pelevelan BIPA A1 sampai C2 ini bisa dikaitkan dengan teks TOEFL dan lain-lain. Sedangkan di bahasa Indonesia, teksnya UKBI, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan BIPA A1 sampai BIPA 7. Nah, pada level ini merujuk pada Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Di dalam Permendikbud ini menjelaskan SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, di dalam standar kompetensi lulusan itu dijelaskan salah satunya standar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Dan di situ telah disebutkan ada 7 level BIPA, yakni BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 5, BIPA 6, BIPA 7. Dan di dalam Kemendikbud sudah dijelaskan perbedaan kemampuan BIPA 1 sampai BIPA 7 itu. Misalnya, BIPA 1 dijelaskan kemampuan ini. Kemudian BIPA 7 dijelaskan kemampuan ini. Nah, itulah perbedaan level BIPA A1 sampai C2 dengan BIPA 1 sampai BIPA 7. Berikut ini hal-hal yang seharusnya dilakukan pengajar BIPA, boleh atau harus. Yang pertama, bersikap ramah dan terbuka. Yang kedua, bersikap positif pada pembelajar. Yang ketiga, memberi feedback. Yang keempat, memberi reward. Yang kelima, konsisten atas apa yang diajarkan. Yang keenam, tepat waktu dalam hal apapun. Yang ketujuh, memberi gambaran jelas apa yang diajarkan. Yang kedelapan, selalu siap dengan rencana alternatif untuk belajar. Yang kesembilan, kreatif membuat media. Yang ke-10, upayakan selalu berbahasa Indonesia dalam PBM. Yang ke-11, kesempatan pembelajar untuk aktif. Yang ke-12, menggunakan bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Berikut ini hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pengajar BIPA atau tidak boleh. Yang pertama, menertawakan kesalahan pembelajar. Yang kedua, memberikan hukuman pada kesalahan belajar. Yang ketiga, menyampaikan materi berlebihan atau mubazir. Yang keempat, memperlakukan pembelajar BIPA dewasa seperti anak-anak, meskipun materinya memang materi bahasa Indonesia dasar. Yang kelima, menyampaikan materi secara acak, tidak runtut.
Yang keenam, menjelekkan bangsa Indonesia sebagai materi dalam BIPA. Yang ketujuh, marah saat pembelajar komplain. Yang kedelapan, pilih-pilih mahasiswa, bersikap memihak. Yang kesembilan, berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap. Yang kesepuluh, memaksa pembelajar melakukan suatu hal. Yang kesebelas, hanya menggunakan kata bahasa asing selama mengajar daripada bahasa Indonesia.